Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal tryout kedua, ya, pembahasan yang terdiri dari 20 soal. Ini untuk soal nomor 1, ya, perhatikanlah seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang menjadi pada soalnya. Jadi gini, ini ada 3 gambar, ya. Gambar pertama kita namai gambar pertama, di gambar kedua, ini gambar ketiga, dan ini adalah gambar keempat. Nah, kita akan menentukan pola, ya, dari gambar 1 ke gambar kedua ke gambar ketiga, dari gambar ketiga ke gambar keempat. Polanya seperti apa, ya? Yang pertama kita amati dulu gambar lingkaran ini, ya, yang bagian kiri atas. Yang pertama yang warna putih ini menghadap ke bawah, terus kemudian menghadap ke kanan, kemudian ke atas. Berarti selanjutnya adalah ke kiri, ya, ke kiri. Dari pilihan A, B, C, D, E, ini ke kiri benar. Nah, ini salah yang B. B jelas tidak kita pilih. Selanjutnya gambar kedua, yang bagian kanan atas. Kita amati ini yang bagian warna hitam, ya, ini menghadap ke kiri, terus kemudian ke atas, terus kemudian ke kanan, berarti selanjutnya ke bawah. Ini E benar, Do benar. Nah, ini seharusnya ke bawah, berarti ini tidak kita pilih. Nah, A juga benar. Selanjutnya pilihannya adalah tinggal A, Do, dan E. Nah, selanjutnya lagi untuk gambar ke ini, ya, pola berikutnya, yaitu bagian bawah sebelah kanan. Ya. Ini yang warna putih menghadap ke atas, menghadap ke kiri, ya, terus kemudian menghadap ke bawah. Berarti selanjutnya adalah menghadap ke kanan. Dari pilihan ini, ya, ini menghadap ke kanan benar, ini benar. Oke, selanjutnya terakhir, ya, kita amati lagi yang bagian kiri bawah, ya. Ini yang warna hitam menghadap ke kanan, terus kemudian ke bawah, terus kemudian ke kiri. Berarti selanjutnya adalah ke atas. Ini jelas tidak kita pilih karena ke kiri. Ini kita pilih, berarti A sama E pilihannya. Nah, sekarang kita amati lagi. Yang ini ada kotak, terus kemudian ini seperti oval gitu, ya, kotak tapi bagian ujungnya tidak lancip. Berarti ini dari kotak yang ujungnya lancip menuju tidak lancip. Dari sini A-nya ini lancip, E-nya tidak lancip. Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi A ini bukan pilihannya. Pilihannya adalah yang E di sini. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Perhatikanlah seri gambar berikut, ya, dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari gambar yang menjadi soal. Nah, ini kita diminta ada 4 gambar, terus kemudian kita diminta untuk menentukan gambar kelima. Ya, kita nama ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan ini adalah gambar kelima. Nah, sekarang kita amati yang warna hitam ini, ya, ini bagian ini, pindah ke sana, ya, terus pindah lagi ke sini, berarti urut, ya, ke sini. Berarti selanjutnya adalah di bagian ini. Nah, ini benar, ini jelas salah tidak kita pilih, ya. Terus kemudian ini juga benar, ini benar. Nah, sekarang kita amati yang ini benar, ini salah juga. Nah, jadi pilihannya ada nanti tinggal B, C, atau E. Oke, selanjutnya adalah ini penuh, ya, tidak hilang, ini tidak hilang, ini hilang bagian ini, ya, 1, terus hilang lagi bagian ini, ya, dan selanjutnya lagi hilang yang bagian ini. Jadi ada 3 segitiga kecil yang hilang. Ya, dari sini jawabannya adalah yang tepat ini adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Nah, ini ada gambar juga untuk soal nomor 3 ini. Perhatikanlah seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari gambar yang menjadi soal. Nah, ini kita amati dulu. Dari ada lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi kosong. Lingkaran besar, lingkaran kecil berarti kosong. Berarti jelas yang E tidak kita pilih. Ya, selanjutnya kita mengamati yang bagian persegi, yang bagian ini kanan atas, ya. Ini hitam, putih, hitam. Kalau di sini hitam putih, berarti selanjutnya putih hitam.
Nah, ini juga salah ya, karena ini hitam putih, jelas tidak kita pilih. Ini putih hitam, oke. Putih hitam, oke. Putih hitam, oke. Oke, selanjutnya lagi kita mengamati yang bagian ini ya, persegi panjang yang bagian kiri ya. Ini merupakan pencerminan ya. Pencerminan berarti kalau ini dicerminkan ya, ini jawabannya adalah yang A ya. Ini jelas tidak ya, enggak sesuai, ini juga tidak sesuai. Ya, dari sini berarti jawabannya untuk yang nomor 3 ini adalah yang A. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah penghitungan bilangan ya. Kita diminta untuk menentukan hasilnya berapa ya. Yang ini kita gunakan cara distributif ya, kebalikan dari distributif ya. Ini 876 berarti bisa kita tulis 876 ya, buka kurung 782 ditambah 218. Dari bawah ke atas ini bersifat distributif. Terus kemudian kita bisa mengalihkan ini ya, 876. Terus kemudian di sini kita kalikan dengan ini, kita tambahkan ya, ini berarti 1000 ya, kalau ditambahkan. Nah, berarti tinggal dikalikan saja, sehingga kalau dikalikan adalah 876.000. Ya, dari sini jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Harga 2 buku dan 3 pensil di toko Makmur adalah 10.500 dan harga 5 buku dan 2 pensil adalah 18.000. Berapakah harga 2 buku dan 2 pensil di toko Makmur tersebut? Ya, ini kita kerjakan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Oke, sekarang kita buat misalkan ya, ini misalkan. Nah, ini misal harga bukunya ya, harga bukunya ini tak tulis saja B ya. Sedangkan harga pensilnya ini adalah P ya. Sehingga didapatkan 2B ditambah 3P ini sama dengan 10.500. Terus berikutnya harga 5 buku ditambah 2 pensil berarti 5B ditambah dengan 2P ini sama dengan 18.000. Ya, dari sini akan kita eliminasi ya. Caranya kita samakan ini koefisien dari P ya, bisa atau B ya, ini saya pilih salah satu, ini saya ambil aja, kita samakan yang P. Agar sama berarti yang atas ini kita kali 2, yang bawah kita kali 3 ya. Ini kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kali dengan 3. Oke, kita kali 2 berarti 4B ditambah 6P sama dengan 10.500 dikali 2 berarti 21.000. Berikutnya yang bawah kita kali dengan 3, 15B ya, karena 5 dikali 3, terus kemudian ditambah 6P. Nah, ini sama dengan 18.000 dikali 3. Kita cek di sini 18.000 dikali 3 4 berarti 54.000. Nah, kita kurangkan. Nah, ini 4B dikurangi 15B berarti min 11B. 6P kurang 6P habis 21 dikurangi ini adalah 3 negatif 33.000. Oke, berarti B nya ini sama dengan negatif 33.000 dibagi 11 berarti 3.000. Nah, oke. Kalau B nya 3.000, sekarang kita substitusikan ke sini ya, ke persamaan pertama 2B, B nya tak ganti 3.000 ya, ditambah dengan 3P ini ditambah dengan 3P sama dengan 10.500. Nah, padahal diketahui bahwa ini kalau dikalikan 6.000 berarti nanti 3P itu sama dengan 10.500 dikurangi 6.000 berarti 4.500. Berarti P ini sama dengan 4.500 dibagi 3 yaitu 1.500. Yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan di sini adalah 2P ya, 2B ditambah dengan 2P. Nah, dari sini didapatkan berarti 2 dikali 3.000 6.000, yang sini 6.000, terus 2P nya 3.000. Nah, berarti jawabannya adalah 9.000.
ribu. Jadi jawabannya adalah yang B, ya, yang bagian B ini. Nah, oke, selanjutnya adalah soal nomor 6. Ya, oke, ini adalah soal tentang barisan angka. Ya, kita diminta untuk menentukan angka yang ada di titik tengah ini. Ya. Nah, kalau kita amati ini 1 ini merupakan 1 pangkat 3, 8 ini 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, berarti di sini 4 pangkat 3, terus kemudian 5 pangkat 3, ini 6 pangkat 3. Sedangkan ini ditambahkan ya, dari sini ke sana ditambahkan 4. Ya, ini juga ditambahkan 4. Berarti ini juga ditambahkan dengan 4. Ini ditambahkan 4 sesuai. Ya, berarti di sini nanti jawabannya untuk soal nomor 6 ini 9 tambah 4 yaitu 13. Terus kemudian 24 pangkat 3 ini 64. Ya, 64. Jadi jawabannya 13,64. 13,64 berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya adalah soal nomor 7. Diketahui keliling sebuah bilah ketupat adalah 40 cm jika panjang salah satu diagonalnya 16. Ini kita buat bilah ketupat. Warnanya saya buat kuning nanti biar beda. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya kita buat bilah ketupatnya. Nah, ini gambarnya agak terlalu bagus. Ya, bilah ketupat itu ciri-cirinya yaitu keempat sisinya sama panjang. Ya, ini panjangnya sama semuanya. Ya, kalau kelilingnya ini 40, ya, berarti di sini sisinya ini 10 cm. Ya. Jika panjang salah satu diagonalnya 16, ya, kita ambil aja yang bagian ini ya, yang bagian vertikal ini 16, berarti karena ini panjangnya sama, ya, berarti di sini 8. Berdasarkan teorema Pythagoras, berarti di sini nanti 6, ini 6 panjangnya ya, berdasarkan teorema Pythagoras. Jadi dari sini didapatkan bahwa diagonal pertamanya itu panjangnya 16, diagonal kedua ini panjangnya adalah 12. Ya, dari sini luas belah ketupat itu sama dengan diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Ya, dari sini sama dengan 16 dikali 12 dibagi dengan 2. Ya. Ini kita coret, berarti 16 dikali 6 yaitu 96 cm persegi. Nah, ini di sini berarti jawabannya untuk soal nomor 7 ini 96 yang A ya. Nah, ini kita buat warna merah yang A. Nomor 8 ya. Sebuah tali panjangnya 1,2 meter akan digunakan untuk membuat persegi panjang dengan panjangnya 4,5 desimeter. Lebar persegi tersebut adalah titik. Ini maksudnya persegi panjang ini ya, bukan persegi panjang. Nah, di sini 2 kita jadikan cm semuanya. 1,2 meter itu sama dengan 120 cm. Nah, sedangkan 4,5 ini sama halnya 45 cm. Nah, 4,5 desimeter sama dengan 45 cm. Ya. Kelilingnya ya, nanti talinya ini menjadi suatu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Rumusnya seperti ini. Atau enggak usah pakai rumus. Kalau enggak pakai rumus juga bisa. Ini kita buat manual saja ya. Ini ya, suatu persegi panjang ya, ini panjangnya ini selalu sama, lebarnya juga sama ya, bagian sini ya. Karena panjangnya adalah 45 cm ya, ini 45, ini juga 45 ya, berarti di sini nanti ini misalkan lebarnya ya, lebarnya. Berarti kita punya kesimpulan 2 dikali lebar, karena 2-nya ini ditambah dengan 90.000 sama dengan 90 ini sama dengan 120 cm. Berarti 2 kali lebar ini sama dengan 30 cm ya, berarti lebarnya sama dengan 15 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin apakah mengomunikasikan perasaan itu penting?
Nah, ini karena soal TKP, jadi tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah, tapi jawabannya selalu berskala ya. Kalau yang paling bagus ini nilai skornya 5, kalau yang paling rendah ini skornya adalah 1. Yang skor tertinggi yaitu sangat penting ya, karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antara personel sangat dibutuhkan sekali dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya nomor skornya 4 ini tidak perlu karena bisa jadi hal tersebut menghambat ya, menghambat. Terus skor 3 ini terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Skor 2 ini tidak perlu, pemimpin dilihat dari kinerja, dan skor terendah yaitu tidak perlu, pemimpin bertanggung jawab akan proses kinerja bukan tentang permasalahan pribadi. Skor terendah adalah yang B. Berikutnya adalah soal nomor 10. Unit kerja Anda berhasil mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja terbaik. Anda diminta untuk menceritakan rahasia mencapai penghargaan tersebut. Maka yang akan Anda lakukan adalah yang skor tertinggi yaitu mengatakan bahwa tim berisikan anggota yang mematuhi peraturan kerja, mampu menjalankan instruksi atasan dengan tepat dan saling membantu satu sama lain. Ini skor tertinggi yang do. Skor 4 yaitu mengatakan bahwa tim beranggotakan orang-orang yang tanggap terhadap tugas yang diberikan. Skor 3 mengatakan bahwa tim berisikan orang-orang yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Ya, skor 2 mengatakan bahwa tim beranggotakan orang-orang yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Skor terendah yaitu mengatakan bahwa tim berisikan orang-orang yang berdisiplin dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ini sebenarnya benar semua ya, jadi hanya skala saja. Terus berikutnya adalah soal nomor 11. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan kerjaan membuat masyarakat merasa terjepit ya masalah perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Nah, sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah titik. Ini kita lihat yang poin 5. Yang pertama yaitu mencari tahu ya detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman ya. Jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman, ini skornya 5. Skor 4 yaitu berusaha agar tidak melakukan pinjaman ya, agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Ini skor 3, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi mendesak sekalipun. Skor 2, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Nah, ini skor 1, menasihati teman-teman ya saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. Ini skor 1. Yang berikutnya adalah nomor 12. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam sebagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang Anda lakukan saat rekan Anda membutuhkan bantuan? Ini skor tertinggi yaitu 5. Ini saya bertanya dulu ya mengenai masalah yang mereka hadapi. Jika memungkinkan saya akan membantunya. Terus kemudian skor 4, saya bertanya dulu, jika saya mampu saya akan membantunya tentu lebih dahulu ya mengerjakan pekerjaan saya. Terus berikutnya nomor skor 3, saya akan langsung memberikan bantuan. Ya, terus kemudian skor 2, saya akan membantu mereka, tapi biasanya saya akan menyelesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Nah, skor terakhir yaitu saya akan membantu, tetapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama. Ini terlalu banyak berpikir. Ya, ini jadi jawab skornya adalah 1. Nomor 13. Setelah kalian sekian tahun menunggu, saya mendapatkan kesempatan mengikuti tes beasiswa untuk pegawai kementerian. Ya, sikap saya adalah skor 5, mendaftarkan dan mempersiapkan diri dengan matang. Terus kemudian skor 4 untuk mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Terus kemudian skor 3 ini yakin ya mendaftarkan diri karena saya yakin akan kemampuan saya. Skor 2 melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya, dan skor terakhir adalah jika itu bukan bidang saya lebih baik menolak. Ini skornya 1.
Terus kemudian 14, suatu rapat yang akan Anda ikuti tidak dihadiri ketua, ya, sehingga jalannya rapat menjadi tidak terarah. Sebagai wakil yang ditunjuk atasan, yang Anda lakukan adalah titik. Skor 5 ini memandu anggota rapat sesuai agenda yang dijadwalkan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang diharapkan. Skor 4 ini menjalankan tugas tersebut ya sebatas kemampuan dan kapasitas Anda. Skor 3 mencatat semua hasil rapat dan melaporkan pada atasan. Skor 2 memimpin rapat dengan penuh tanggung jawab. Dan skor 1 adalah tetap menjalani rapat sesuai jadwal. Ini nomor 15 soal TWK ya. Ini ada di hari Minggu pertama bulan November 2020. Rasya telah menyelesaikan ujian sekolah dengan baik dan mendapatkan reward dari orang tuanya untuk dapat menonton acara televisi favorit, sedangkan kakaknya Randi baru akan melaksanakan atau mempersiapkan ujian sekolah. Rasya yang mengetahui bahwa Randi sedang belajar untuk persiapan ujian, Rasya pun menghormatinya dengan mengecilkan volume suara televisinya agar Randi tetap dapat berkonsentrasi dan Rasya dapat menonton televisinya. Hal ini sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ini tentang adab ya, berarti di sini nanti sila kedua ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, dia saling menghormati. Oke, berikutnya adalah soal nomor 16. Kebakaran hutan dan lahan ya yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama di lahan gambut, dikarenakan masih adanya niat untuk membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan ya tertentu untuk menekan biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk membuka lahan. Hal ini bertentangan dengan pengamalan sila ke titik. Karena ini terkait dengan pembukaan lahan ya, penebangan hutan, berarti ini adanya tidak keadilan, tidak ada rasanya keadilan, sehingga jawabannya adalah sila kelima. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 17. Berikut ini adalah fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini ada 4 fungsinya ya. Ini ada jiwa bangsa, ini ideologi nasional, keberadilan bangsa, dan sumber tertib hukum. Jadi yang bukan fungsi dan peranan Pancasila adalah yang moral pembangunan. Berikutnya nomor 18. Pancasila sebagai moral bangsa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena tantangan di masa depan yang akan makin sulit dan berat. Sebab Pancasila mempunyai fungsi berikut ini kecuali ya, kecuali yaitu yang E, melestarikan paham chauvinisme dan patriotisme antar suku di Indonesia. Chauvinisme ini paham yang mengunggulkan punyanya sendiri dan meremehkan punyanya orang lain. Oke, berikutnya adalah nomor 19. Demokrasi di mana kekuasaan legislatif di atas eksekutif merupakan demokrasi titik. Ini adalah demokrasi parlementer yang A. Berikutnya nomor 19. Peraturan undang-undang yang tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah paling tinggi kalau peraturan ya, undang-undang ini adalah yang B, Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.